Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh, sehat jasmani dan sehat rohani. Semoga semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita masuk ayat ke-7 dari surat Al-Maidah. Setelah kemarin menerangkan tentang tata cara wudu, tayamum sampai selesai. Kemudian kita sekarang masuk ke ayat 7. Semoga ayat demi ayat yang kita kaji bisa nambahi kebalnya dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ngapunten sekata kula geser Sabtu malam Minggu karena kula ada kerepotan. Mboten apa-apa nggih. Ngapunten sekata. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru, dan ingatlah kalian nikmat Allah alaikum atas kamu sekalian, wa mitsaqahu, dan janjinya Allah untuk kalian beriman, alladzi yang wathaqakum, dia telah mengambil janji kepada kalian atau memperkuat janji itu kepada kalian, bihi, dengannya, dengan janji itu. Idh qultum, ketika kalian berkata sami'na wa ata'na. Sami'na artinya kami mendengarkan, wa ata'na, dan kami taati. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bidzatis sudur, segala isi hati. Segala isi hati. Ayat ini menjelaskan bahwa kita semua disuruh ingat akan nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita umat Islam. Apa nikmat itu? Ya, datangnya Rasul. Yang kedua, datangnya Islam yang mengatur segala tata cara kehidupan. Dengan datangnya Islam, masyarakat Mekah yang asalnya jahiliyah, masyarakat yang tidak kenal aturan, sing kuat yaiku sing menang. Orang perempuan tidak dihargai. Bahkan kalau orang itu melahirkan anak perempuan dibilang cacat, maka anak perempuan itu dibunuh. Ada yang ditanam hidup-hidupan, dikubur hidup-hidupan. Dari masyarakat yang tidak kenal etika, tidak kenal agama, tidak kenal akhlak, Islam datang menata kehidupan itu. Maka sampai sekarang itulah kita bisa melihat bagaimana Mekah, bagaimana Madinah, dan sampai turun kepada kita yang ada di
Indonesia ini. Ini adalah merupakan suatu nikmat dari Allah. Karena apa? Adanya Islam. Nah, kan begitu kan? Adanya Islam yang masih berkuasa di negeri kita ini dan mewarnai terus dalam segala aspek kehidupan. Itu makanya di sini ingatlah akan nikmat Allah, akan hadirnya Islam di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita ini. Yang ini adalah juga hadirnya Islam ini adalah berkat perjuangan para pembawa Islam untuk berhasil memasukkan Islam ke tanah Jawa ini, yang sampai sekarang ini kita nikmati bersama-sama. Dulu seperti apa para pembawa Islam masuk ke Indonesia ini? Dengan berbagai cara, dengan cara berdagang. Tujuannya ke Indonesia bukan untuk menyiarkan agama, karena kalau menyiarkan agama jelas ditolak, nggak boleh masuk. Karena di Indonesia khususnya di Jawa sudah ada agama. Maka tujuan mereka adalah berdagang. Kan begitu, okay? Lewat Semenanjung Malaka, lewat Aceh yang dikenal sebagai Serambi, Mekah. Itulah tempat dulu para pejuang Islam, pembawa Islam masuk lewat situ sampai merata ke bumi Nusantara dengan dalih berdagang. Sambil menawarkan dagangannya, beliau mengislamkan satu persatu, sedikit demi sedikit. Tentunya tidak frontal seperti Rasulullah merubah Mekah yang asalnya jahiliyah menjadi Islam. Berbeda. Oleh karena itu jangan disamakan Islam yang ada di sana dengan Islam yang ada di sini. Oh, berbeda. Karena cara masuknya saja sudah berbeda. Di sana lewat peperangan, langsung dibasmi langsung sama Rasulullah dengan para sahabat. Maka yang asalnya jahiliyah bisa putih betul, dan tidak ada lagi kemusyrikan di sana. Akan tetapi di Indonesia tidak seperti itu, tidak melalui peperangan, tidak melalui pemberontakan, akan tetapi melalui dari jalur budaya yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sedikit demi sedikit para wali songo silih berganti datang ke Indonesia, saling memperkuat mendakwakan Islam yang ada di bumi Nusantara ini, dan sampai sekarang kita nikmati bersama-sama. Oleh karena itu kita harus paham sejarah tentunya, ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia itu masih ada adat-adat yang masih dilakukan, ya memang masuknya dulu lewat adat itu, Pak. Islam itu, Pak. Menyusup sedikit demi sedikit, nah begitu. Jadi adatnya biarkan, yang penting esensinya, yang penting isinya itu sudah Islam, begitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai dilupakan sejarah ini, ya. Sehingga cenderung kayak dia itu mengatakan kalau pokoknya tidak sama dengan yang dibawa Rasul berarti salah, masuk neraka. Tidak begitu, ya ngono lah. Kita harus paham sejarah dulu. Jadi antem kromo ngono ya apa? Kan berbeda tempat, berbeda adat, berbeda suku, kan begitu kan? Tidak sama. Nah, ini adalah merupakan kenikmatan yang ada pada kita. Kalau tidak ada Islam hadir di Indonesia, kita ini tidak kenal Tuhan, kita ini tidak kenal Al-Quran, tidak kenal sholat, tidak kenal hal-hal yang baik itu tidak kenal. Kita kenal semuanya itu adalah ya berkat para pejuang, para pendakwa agama yang masuk di bumi Nusantara ini. Makanya wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha alimun bidatis sudur.
Sesungguhnya Allah itu yang mengetahui segala isi hati. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, kunu, jadilah kalian qawwamina, para penegak kebenaran, lillahi, karena Allah, syuhada'a, dengan kalian menjadi saksi-saksi, bil qisti, dengan adil. Jadilah kalian penegak kebenaran dalam menjadi saksi. Jangan sampai memberikan suatu kesaksian yang bohong, jangan menjadikan suatu yang fitnah. Akan tetapi jadilah kalian itu qawwamina syuhada'a bil qisti. Jadilah kalian itu saksi-saksi yang menegakkan suatu keadilan. Wala yajrimannakum, dan janganlah mendorong kalian berbuat dosa, sana'anu qaumin, kebencian terhadap suatu kaum, ala alla ta'dilu, atas kalian tidak bisa berbuat adil. I'dilu, maka berbuat adillah kalian, huwa, dia, perbuatan adil itu, aqrabu, lebih dekat, littaqwa, kepada ketakwaan. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, maha waspada, bima, terhadap apa yang ta'maluna, kalian kerjakan. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian saksi-saksi yang adil dalam sebuah proses hukum. Jangan memberikan suatu kesaksian yang palsu. Nah, ini perintah Al-Quran, Pak. Ini perintah Al-Quran. Kalau dia menjadi saksi yang tidak adil, apalagi yang benar dibuat salah, yang salah dibuat benar, ini berarti nantang ayat ini. Karena Allah mengajak supaya orang yang mengaku beriman itu menjadi saksi yang adil. Ternyata dia tidak bisa menjadi saksi yang adil. Ini berarti urusannya nanti kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman tidak boleh mendorong berbuat dosa, kebencian mereka terhadap suatu kaum, terus menyebabkan dia tidak berbuat adil. Dulu pernah terjadi, Sayyidina Umar ketika menjadi seorang khalifah sekaligus kepala negara, Sayyidina Umar mengutus salah satu sahabat untuk berdakwah di suatu daerah. Ya, bupati lah kira-kira sekarang itu ya, bupati, supaya berbuat adil. Nah, setelah itu terjadi suatu kasus, ada orang Islam yang membangun sebuah bangunan yang menurut kalau sekarang itu surat tanah, itu bangunan itu merampas tanahnya orang Yahudi. Itu, Pak. Jadi bangunan orang Islam itu merampas tanahnya orang Yahudi, entah berapa meter begitu. Lalu orang Yahudi itu protes kepada sahabat tadi itu yang ditugaskan Sayyidina Umar tadi. Nah, kemudian para sahabat tadi itu tidak menghiraukan, artinya karena dia itu benci terhadap orang Yahudi sehingga dia membiarkan. Artinya gini, sekarang saya yang menjabat kok, biarkan aja dia Yahudi aja kok, kan gitu kan. Akhirnya orang Yahudi itu karena lapor berkali-kali tidak dihiraukan, maka orang Yahudi itu menemui Sayyidina Umar, menemui langsung pada Sayyidina Umar. Coro saiki ngono ketemu presiden langsung, pusatnya gitu. Dia mengatakan begini, Umar, Amirul Mukminin, saya minta keadilan. Nah, kan gitu kan, bahwa tanah saya sedikit dirampas oleh penduduk sana. Dia itu sedikit masuk ke tanah saya. Bagaimana kamu nggak lapor dengan
sahabat yang aku tugaskan di sana. Sudah Sayyidina Umar, tapi dia tidak menghiraukan laporan saya. Baik. Nah, kan begitu. Sayyidina Umar menulis surat. Surat itu langsung digaris begini. Ya. Ada tulisan terus digaris lurus begini. Ya, di bawahnya diberikan tulisan. Kalau kamu tidak menyelesaikan urusan ini sebagaimana lurusnya garis ini, maka nanti aku sendiri yang akan meluruskan lehermu dengan pedang. Langsung saya tidak begitu, Pak. Kalau kamu tidak meluruskan masalah ini, maka aku yang datang membawa pedang dan meluruskan lehermu dengan pedang ini. Langsung gemeter, Pak. Gitu ya. Nah, Sayyidina Umar patokannya apa? Jangan karena dia Yahudi lalu kamu tidak berbuat adil, gitu loh. Itu hak mereka itu. Jangan kebencianmu terhadap orang Yahudi akhirnya menyebabkan kamu tidak berbuat adil. Enggak boleh itu. Sayyidina Umar itu khalifah yang paling berani berbuat jujur, adil. Itu, Pak. Nah, maka ayat ini yang dibacakan Sayyidina Umar. Jangan mendorong kamu berbuat dosa. Kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berbuat tidak adil. Kalau dia kafir, kalau dia Yahudi, ya biarkan. Kamu benci-benci ya, tapi ini haknya mereka. Jangan karena Yahudi lalu kamu membiarkan. Nah, seperti itu Sayyidina Umar itu. Maka i'dilu, maka berbuat adillah. Huwa, perbuatan adil itu aqrabu lit taqwa, yaitu lebih mendekati kepada takwa. Berarti termasuk ciri orang yang bertakwa itu adalah dia mampu berbuat adil. Itu ya, mampu berbuat adil. Ditambahi lagi wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun, zat yang maha waspada, maha teliti, bima, terhadap apa yang ta'maluna, kalian kerjakan. Jadi berbuat adil itu kepada siapa saja, walaupun kepada orang yang kita benci kepadanya, tapi itu benar, ya sudah, benarkan. Karena jangan karena kebencian kita. Nah, ini kan sering kali kan terjadi kan. Kalau kita itu sudah gak enakan karo iku, masih apik itu tetap elek. Iya kan? Nah, ini sering terjadi begitu itu. Kebencian terhadap suatu kaum. Misalnya ada pemilihan, mau pilihan lurah, mau pilihan camat. Ya. Dia itu dalam penilaian masyarakat umum baik, tapi karena dia punya dendam pribadi, nah, misalnya begitu ya. Atau dia itu punya gap pribadi lah, lalu menyebabkan dia itu menjelek-jelekkan orang itu di hadapan umum. Nah, padahal itu adalah masalah pribadi, kan sering begitu kan. Masalah pribadi jangan dibawa-bawa ke umum. Nah, seperti itu, jangan sampai terjadi. Jangan kebencian kita terhadap salah seorang menyebabkan apa itu rusaknya niat baik kita, gitu loh. Menyebabkan rusaknya niat baik kita. Jadi tetap lurus niat itu. Wa'adallahu, Allah menjanjikan alladzina, kepada orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal as-solihati, kebaikan-kebaikan. Beramal soleh itu berarti ya jenengan menjalankan perintahnya Allah, itu berarti amal soleh. Jenengan sholat, jenengan puasa, jenengan zakat, jenengan baca Quran, infak, sedekah, itu namanya wa amilus sholihat. Lahum, bagi mereka, maufiratun, ampunan, wa ajrun, dan pahala, azimun, yang sangat besar. Bagi orang yang beriman
dan beramal soleh. Amal yang sedikit saja menyebabkan Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan pahala yang sangat besar. Walladzina kafaru, nah kebalikannya, dan orang-orang yang mereka berbuat kafir, wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ulaika, mereka itulah ashabul jahim, ya, ashabul jahim, para penghuni neraka jahim. Orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Al-Quran dan mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, uzkuru, ingatlah kalian nikmat Allahi, nikmat Allah, alaikum, atas kamu sekalian, idhamma, ketika bermaksud, idhamma, ketika bermaksud, kaumun, suatu kaum, idhamma, ketika bermaksud, kaumun, suatu kaum, ayyabsutu, bahwa dia itu mengulurkan tangannya, ilaikum, kepada kalian, ayyabsutu, dia mengulurkan, ilaikum, kepada kamu sekalian, menghunus pedang. Maksudnya gimana? Ayyabsutu, kaum tadi menghunus pedang, ya, untuk membunuh kalian. Fakaffa, lalu dia Allah mencegah, menahan, aidiyahum, tangan-tangan mereka, angkum, dari kalian. Wattaqu, dan kalian bertakwalah, Allah, kepada Allah, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkali, maka hendaklah bertawakal, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang kedua ini juga, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu sekalian, di mana pada suatu saat ada sekelompok kaum yang menghunus pedangnya yang akan membunuh kalian. Lalu Allah menggagalkan perbuatan itu. Asbabun nuzulnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan perbuatan seorang Yahudi, seorang Badui, atas suruhan orang Yahudi yang bernama Ghawrath bin Al-Haris, seorang Badui yang hendak membunuh Rasulullah dalam perang Dzatur Riqah untuk memerangi Bani Muharrib. Saat Rasulullah sedang beristirahat di bawah sebuah pohon di kebun kurma, orang Badui tadi yang bernama Ghawrath tadi mengambil sebilah pedang, mengambil sebuah pedang dan menghunus pedang beliau, seraya berkata, jadi pedangnya Nabi Muhammad yang diletakkan di sampingnya, yang Nabi Muhammad sedang beristirahat di bawah pohon kurma, diambil sama orang Badui tadi itu, ya. Kemudian ketika pedang diambil, Nabi Muhammad langsung ngelilir. Di depannya Nabi Muhammad berdiri seorang Badui atas suruhan orang Yahudi tadi yang bernama Ghawrath tadi itu. Lalu berkata, hai Muhammad, kalau aku tebas lehermu, siapa yang menghalangi aku dari kamu? Siapa yang menghalangi aku ketika aku akan menebas lehermu? Langsung Nabi Muhammad menjawab, Allah. Begitu, dengan jawaban Allah yang mantap itu, Pak. Pedang yang dipegang oleh orang Badui tadi jatuh, Pak. Nabi Muhammad ya, saya ngomong Allah.
Awak dhewe yo. Nabi Muhammad sekali Allah jatuh Pak pedang itu Pak, langsung diambil Nabi Muhammad. Sekarang kalau aku tebas lehermu, siapa yang menghalangi aku? Tidak ada Muhammad kecuali engkau memaafkan aku Muhammad. Nangis. Begitu itu ya dimaafkan sama Nabi Muhammad. Sudah sana. Apa janjimu? Sudah Muhammad, aku berjanji tidak akan memusuhi kamu dan aku tidak akan menerima tawaran orang yang menyuruh untuk membunuh kamu. Dibiarkan sama Rasulullah, dibiarkan pergi. Ya cara wong Surabaya kan tebas ae. Kan begitu ya. Cara awak dhewe kesempatan kan begitu. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah menyerah, sudah takluk, mengakui kesalahannya, ya sudah dimaafkan. Asalkan dia tidak memusuhi lagi. Maka ketika orang itu bermaksud menghunus pedang, ingin membunuh kamu, otomatis kalau Nabi Muhammad terbunuh juga yang lain akan dibunuh gitu. Gitu. Lalu Allah mencegah itu. Maka wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah falyatawakkali al-mu'minun, maka hendaklah bertawakal orang-orang mukmin. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam. Ya, satu, nikmat lahirnya Rasulullah, datangnya Islam yang mengatur tata cara kehidupan, yang memberikan kedamaian kepada manusia. Yang kedua, dengan dakwahnya Rasul ini dan ditolongnya Rasul dari beberapa kali yang direncanakan dibunuh, tapi Allah melindunginya. Ini adalah sebuah nikmat yang besar. Oleh karena itu, kita dalam menjalankan agama ini tidak sesulit Rasulullah dengan para sahabat dulu. Oleh karena itu, mari kita jalankan agama kita ini, syariat yang ada pada agama kita ini kita pegang betul-betul, kita jalankan. Dulu Rasulullah membawa agama seperti itu, mendapat tantangan, mendapat tindasan, bahkan ancaman nyawa pun sering beliau alami dalam mendakwakan agama. Awak dewe saiki karek nerusno, kan begitu ya, tinggal meneruskan. Itu ya, pergi ke masjid yo gak ado, ndok masjid yo ono asline, kan begitu kan. Wes enak tok awak dewe. Lo berarti apa? Gitu. Oh, dulu Rasulullah sampai seperti itu. Ada yang disarankan barangkali, ada yang ditanyakan, monggo. Ayatnya panjang. Kalau ada yang tanya, monggo. Kalau nggak ada, tak lanjutkan ya. Wonten? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh benar-benar akhadallahu, Allah mengambil mitsaqa Bani Israil, perjanjian Bani Israil, wa ba'atsna, dan kami bangkitkan minhum, di antara kamu sekalian, kami utus minhum, di antara kamu sekalian, ithnai asyara naqiban, 12 pemimpin qabilah. Wa qala, dan Allah berkata, Allah ngendikan, ini sesungguhnya aku ma'akum, bersama kamu sekalian. Lain aqamtum, sungguh jika kalian menegakkan as-sholata, sholat. Jadi sholat itu sejak dulu. Wa ataitumuz zakat, dan kalian menunaikan zakat. Ini firman Allah kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa dulu, zaman Nabi Musa. Wa amantum, dan kalian beriman birusuli, dengan rasul-rasulku. Wa azzartumuhum, dan kalian membantu mereka. Wa aqradtumullaha, dan kalian meminjami Allah, maksudnya berinfak di jalan Allah. Qardon, dengan pinjaman, dengan infak hasanan yang baik. La ukaffiranna, pasti aku akan menghapus angkum dari kamu sekalian
sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wala udkhilannakum, dan sungguh kami akan, kata Allah, aku akan memasukkan kalian jannatin, surga-surga tajri yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Faman, maka barang siapa yang kafaro, dia mengingkari, ba'da dzalika, sesudah itu, minkum, di antara kamu sekalian, faqad dhalla, maka sungguh sesat, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Ayat ini menceritakan Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Bani Israel pada zaman Nabi Musa itu sering melanggar perjanjian Allah setelah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, setelah diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah membawa kaum Bani Israel itu kembali ke negeri Palestina. Itu memang negeri nenek moyangnya Palestina itu. Disuruh kembali ke negeri Palestina. Maka berjalanlah Nabi Musa dari Mesir ke Palestina dengan perjalanan yang sangat jauh, dan beberapa kali berhenti di padang pasir membuat perkemahan kecil sambil beristirahat, kemudian beberapa hari istirahat, jalan lagi, terus seperti itu. Maka Nabi Musa diutus oleh Allah untuk memilih 12 orang pemimpin kabilah dari Bani Israel itu. Setelah 12 orang ini dipilih oleh Allah, dipilih oleh Nabi Musa atas perintah Allah untuk masuk ke negeri Palestina. Yang waktu itu negeri Palestina diduduki oleh kaum dari Bani Kan'an, kaum keturunan dari Kan'an. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh yang katut banjir itu, karena tidak beriman. Ya, Bani Kan'an menguasai negeri Palestina, orangnya gede, dhuwur, kasar lagi. Ya, 12 orang ini diajak Nabi Musa untuk mengintai kekuatan itu, sehingga nanti masuknya dari mana dan kita harus pakai cara dan taktik seperti apa untuk mengalahkan kaum ini agar tidak membuat kerusakan di negeri Palestina. Ternyata, dan tidak boleh bilang kepada kaum yang ditinggalkan ini, kejadian apapun tidak boleh membicarakan atau menyampaikan kaum yang ditinggalkan ini. Ternyata setelah dia itu masuk negeri Palestina, mengetahui kaum Bani Kan'an itu kasar-kasar, gede, dukur, kuat-kuat, 12 orang ini ngepir kabeh, gak wani. Cuma ada 2 orang yang tetap kepengen ikut dakwanya Nabi Musa. Padahal sudah dibilang sama Nabi Musa, jangan sampai bilang kepada mereka keadaan yang kita ketahui. Kan begitu. Karena Nabi Musa, kalau kaum itu begitu, ayo kita atur strategi. Nah, gitu maksudnya itu. Ternyata 12 orang tadi kondo-kondo koncone, waduh, gak mungkin awak dhewe iso ngalahno wis. Gak mungkin wis. Ojo gelem. Diajak Nabi Musa wis. Loro kabeh awak dhewe. Padha karo setor nyawa awak dhewe. Beringas mung. Bau wedi dukur kasar. Awak dhewe wis lebih baik mundur wis. Coba gitu. Lebih baik mundur. Ya, maka akhirnya Bani Israel nggak ada yang mau, Pak. Cuma sedikit di antara mereka yang tetap bertahan mengikuti ajakan Nabi Musa tadi. Bahkan di surat ini nanti ayat keberapa nanti kita ketemu. Nanti ketemu kita. Mereka mengatakan begini. Bani Israel kurang ajar aja deh. Bisa ngomong ini, ketika diajak masuk ke negeri Palestina, ngomong ini, sudahlah Musa, kamu saja yang berangkat dengan Tuhanmu, kami semuanya nunggu di sini sambil duduk-duduk. Tak kurang ajar. Nanti kalau kaum itu sudah kamu kalahkan dengan Tuhanmu, sewis aman, kami baru mau masuk. Lah enak dewe. Ya ini potret Bani Israel.
Jadi pengecut. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad. Siap membantu nabinya, siap untuk mengawal nabinya, kan begitu kan? Ya, membela nabinya itu luar biasa, Pak. Apa itu para sahabat Rasul itu? Orang sekelas Sayyidina Umar itu, Pak. Ketika dibilangi berita wafatnya Rasul, Sayyidina Umar itu orang yang paling marah, Pak. Saking cintanya kepada Rasul itu, ya, sambil keluar membawa pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, sudah meninggal, akan aku tebas lehernya. Ngono karo pedang itu obat abidnya. Jadi saking cintanya kepada Rasul dan masih merindukan bersama-sama Rasul begitu loh. Sampai dibilangi kabar Rasulullah telah wafat tuh gak percaya, gak terima. Begitu, Pak. Sayyidina Umar itu luar biasa. Sopo saya apa itu mengatakan Muhammad telah meninggal, akan aku penggal ya. Langsung diceluk Sayyidina Abu Bakar, diduduk. Hei Umar, rene takkan jadi. Dibacakan ayat Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Umar, Muhammad itu hanya seorang utusan, bukan Tuhan. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia itu meninggal, kalian akan berbalik menjadi kafir lagi? Sayyidina Umar langsung takluk, Pak, pedangnya lugur, Pak. Ya Allah, iya, saya kok lupa ya, seperti itu Sayyidina Umar. Wis langsung takluk wis. Orang yang seperti Sayyidina Umar. Ya, kalau Bani Israel, Pak, nggak mau bela nabinya, Pak. Nabi Musa itu Masya Allah bolak-balik jengkel pada Bani Israel. Makanya Nabi Musa ketika diutus oleh Allah untuk mendakwai Bani Israel, Nabi Musa nggak mau. Tapi Nabi Musa jaluk pendamping. Siapa yang diajukan? Yaitu Nabi Harun, saudaranya sendiri. Begitu, Pak. Atas usulan Nabi Musa, Harun diangkat pula menjadi seorang nabi. Jadi Nabi Harun menjadi nabi itu atas usulan Nabi Musa. Jadi istilah Gus Baha, nabi proposal ya. Ya bahasa kasarnya begitulah. Nabi proposal itu Nabi Musa yang mengajukan. Ya jangan saya sendirian ya Allah yang kau utus, gak mampu saya menghadapi Bani Israel yang seperti ini. Lah terus kamu minta siapa? Utuslah saudaraku sendiri untuk mendampingi aku. Jadi seperti itu. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi atas usulan, gitu. Ya podo bar awak dhewe ngajak proposal itulah begitu. Ya tapi itu Bani Israel yang di dalam Al-Quran diterangkan panjang lebar tentang sepak terjangnya Bani Israel. Nanti kisahnya akan kita lanjutkan ya. Gak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada kita akhiri dengan doa. Kalau ada monggo. Kita akhiri dengan doa ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahnya ilmu kita bersama, semakin tambah pemahaman agama kita, tambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa berdoa jelas, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.